Orang bisa membuat tempat baru yang bagus, instagramable, mereka posting kontennya kenceng, dia akan rame gitu ya. Betul. Tapi begitu ada tempat yang baru, masa ini akan berpindah ke tempat yang baru. lain. Betul. Saya ini bukan bos, tapi saya pemimpin. Yes. Saya selalu mengatakan ke teman-teman, apa bedanya pemimpin dan owner atau bos? Beda. Kalau owner, itu perkataannya tidak ada yang salah. Yes. Apapun dia mau, nggak ada yang salah. Yes. Sampai ada kata-kata, udahlah jalanin aja. Ini duit-duitku. Kalau nggak jalan, ya udah. Gitu ya. Tapi kalau pemimpin, kita harus bijaksana. Yang pertama kan, ya kita harus respect dengan karyawan kita. Apa kabar Victorian? Kita kali ini jumpa lagi sama GM dan senior saya. Waduh, udah melalang buana saban di mana-mana ini. Nanti kita menggali banyak, kita menarik banyak inspirasi. Tapi yang jelas kita lagi tempat yang view-nya nanti footage nanti bisa ngeliatin dari tampak depan sampai samping, menunya juga nanti. Ini apa nama tempatnya? Pak Ferry. Ini Pak Ferry. Oh ya, belum. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore Pak Imam, yang luar biasa. Pak Ferry juga luar biasa. Semangat. Ramping terus, saya kenal beberapa tahun yang lalu begini terus nih. Nggak berubah. Iya. Ini rahasianya? Rahasianya karena saya dulu waktu muda, sebut aja sebenarnya sekarang ya masih muda. Gitu. Iya benar. Waktu muda ini aku ini instruktur Pak. Saya penari, saya instruktur senam, saya boleh dikatakan aktif di aerobik. Oh, ya. Jadi saya yakin dan percaya bukan hanya diri saya, teman-teman saya penari cewek itu sampai sekarang punya anak 2, 3, 4 itu bodinya akan tetap. Oh, pantas. Jadi banyak salah orang pada saat sudah mulai produktif baru dia berolahraga. Ini pengalaman saya pribadi. Yes. Jadi menurut saya justru pada saat kecil dan remaja itu kita kenceng olahraga itu tidak mengaruhi apapun, karena sampai sekarang saya orang yang makan malam, makan sebelum tidur, terus terang seperti itu, dan saya tidak punya waktu untuk olahraga lagi sudah puluhan tahun, tapi saya merasa seperti itu, dan saya bersyukur kalau tadi Pak Imam memuji. Kok sih? Iya serius Pak, serius masih. Saya aja masih kalah nih perutnya. ini. Ya itu salah satunya. Ya. Sama pastinya ini pikirannya Pak ya. Ya itu pasti ya. Stres pasti. Saya juga tipikal kalau saya mau mengalami sesuatu yang stres, nggak bisa kerjakan segala sesuatu dan sudah saya pikir mentok, itu saya tipikal yang ngantuk, tidur dan lapar. Ngantuk, tidur dan lapar. Kalau orang lain kan stres nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya. Tapi kok larinya Bapak nggak gemuk ya? Nah itu tadi, ya karena mungkin waktu masa kecil dan masa remajanya mungkin sudah terlalu intens dengan. Tapi biasanya kalau orang habis olahraga kayak nge-gym dan seterusnya, lama nggak nge-gym, bengkak langsung badannya. Oh gitu ya? Iya. Ya, ada beberapa teman-teman saya begitu. Ya mungkin kalau gym kan yang dipacu otot Pak. Iya, masa otot. Nah. Tapi kalau senam, kardio, dancer itu kan sesuatu yang sangat alami. Jadi membentuknya mungkin lah ya. Karena saya tidak spesifik ke olahraga. tapi itu yang saya alami sih. Dan saya buktikan itu teman-teman saya di dancer itu kok seperti itu. Jadi saya mengambil satu kesimpulan, kayaknya begitu. Jadi pada saat kita masa kecil dan ABG itu kita berolahraganya kencang, itu sebetulnya sudah membentuk semuanya, termasuk kesehatan. Tapi kalau makan Bapak ada pantangan? Maksudnya? Maksudnya ada yang Bapak nggak mau makan hari ini? Enggak saya. Enggak, tapi ya karena mungkin sudah seumur saya, akhirnya misalkan makan sate kambing yang tadinya 10 berkurang, sekarang ya dibagi 2. Ya mengurangi lah. Ya. Siap. Pak, ini sebenarnya tempat apa nih Pak? Ini adalah Pak Ferry Dekata. Jadi kalau Pak Nyom menanyakan ini tempat apa, mungkin saya harus bercerita agak panjang. Saya ini sebetulnya spesifik di dunia entertain, termasuk pekerjaannya banyak handle karaoke, handle hiburan malam.
Karena pertama Wah, hiburan kali malam nih guys. pertama kali saya bekerja itu umur 23 tahun, itu saya langsung diserahin satu tempat karaoke untuk mengolah. Dan saya sama sekali tidak pernah punya pengalaman di situ. Di Malang apa di Malang? Oh, di Malang. Dan itu adalah karaoke pertama kali yang ada di Kota Malang. Oke. Jadi karaoke itu milik beberapa orang dari Surabaya dan sebagainya. Terus perjalanannya mungkin 1 tahun nggak bisa jalan, itu diserahkan ke kita. Jadi belajar saya di dunia entertain itu belajar di Baru lapangan. di Malang. Baru di Dan di Malang Malang. dan belajar di lapangan. Ya, contoh gini, ya namanya orang masih muda, Ya. kita tegur anak-anak bar yang mungkin tanda kutip nggak tertib, akhirnya kita ribut. Oh ya? Di bar itu kita ribut. Ributnya fisik apa Enggak. ngoceh? Saya selalu tidak pernah mau ribut fisik. Ya seperti itu. Terus security merangkul saya dan dibisikkan satu kata-kata, Pak, diajak ke kantor saja. Iya, betul. Itu pelajaran berharga. Betul. Oh, ternyata Betul. seperti ini. Betul, Kita penyelesaiannya. Iya. Menjaga pride kita. Dari situ saya punya satu pengalaman. Terus, pengalaman kedua, tempat itu waktu saya handle itu tempat yang tanda kutip agak kredit ya. Iya. Kredit, masyarakatnya ke bawah, banyak ribut. Iya. Saya dikasih tantangan sama owner, kalau kamu bisa merubah orang-orang yang hadir di sini menjadi orang-orang seperti saya, kamu hebat banget. Oke. Ini sedikit pengalaman yang saya ceritakan. Jadi kebanyakan orang-orang memperkuat satu tempat itu kan dengan keamanan yang kuat. Kuat, betul. Saya justru enggak. Jadi saya buat acara-acara yang tidak membuat mereka nyaman. Tanda kutip, misalkan biasanya orang-orang kalangan tertentu itu kan identik dangdut adalah hal-hal yang membuat ribut. Ribut, oke. Itu saya kurangi lagu dangdut. Ya. Lagu koleksi lagu dangdutnya kita kurangin. Ada hari-hari tertentu, ganggu nggak ini? Enggak tahu. Musik. Gak apa-apa, sambil nyalain kita. Ya. Kedengaran, tapi dengar suara Oh, kita. masih bisa ya? Kalau nggak nanti kasih tahu anak-anak aja untuk Nggak kecil. apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lagi ada wawancara gitu. Iya. Suruh kecil. Tapi nggak apa-apa, masih dengar kan? Masih dengar. Aman. Mas, nanti kecilin musiknya ya. Masih ada wawancara. Ya saya lanjutin. Ya. Jadi biasanya diperkuat keamanannya saya akan tidak memberikan ruang yang membuat mereka nyaman itu yang Yes. pertama. Oke. Terus setelah itu waduh terganggu kan. Nggak apa-apa. Kedengaran. Setelah itu baru istilahnya itu saya undang tamu-tamu yang saya bidik dengan acara-acara yang mereka suka. Seiring waktu yaitu akan berubah. Mereka tidak nyaman di tempat kita, orang-orang yang kita bidik nyaman di tempat kita. Itu pengalaman saya di dunia hiburan. Terus seiring waktu setelah itu saya juga punya pengalaman di I.O. Panjang di Bali dari nol. Jadi sebelum Bapak di Malang yang sebelum bergerak balik di dunia, lagi ke Malang. Sebelum di Malang pun balik lagi ke Malang, Bapak sebenarnya di dunia I.O. ya? Sudah di dunia I.O. 22 tahun. Wow. Lebih dari 22 tahun. Wow, banyak kenal artis dong. Jadi kalau kita kalau kita kumpulin agak panjang gitu ya. Jadi setelah saya di entertain itu saya di Malangnya mulai setelah di entertain itu akhirnya muncul banyaknya party-party di hotel-hotel. Yeah. Jadi saya menyelenggarakan itu, saya punya banyak masa. Iya. Tapi saya pernah mengalami masa yang gagal juga. Apa seperti apa, Pak? Ya saya tidak pernah berbicara masalah persaingan, tapi ternyata itu ada. Jadi suatu ketika saya menghandle satu outlet, tahu-tahu ada aparat yang datang ke saya, dikasih pistol. Itu di tempat hiburan malam apa Restoran. Tapi karena zamannya waktu itu adalah zaman hiburan, jadi restoran itu minggu siangnya saya buat hiburan. ada DJ-nya? Ada DJ-nya dong. Dan saya panggilin DJ itu dari Surabaya, dari mana? Di Malang, Bali? Di Malang. Oh ya? Sebelum saya ke Bali. Makanya setelah itu saya dikasih todong pistol, dikatakan kamu bubarin nggak tempat ini. Itu saya collab. Jadi saya baru mengerti kalau ternyata memang ada persaingan. Dan saya orangnya anak muda yang terlalu percaya diri, ya jar aja Itu jalan. waktu masih muda?
sangat muda. Tahun berapa itu? Belum nikah saya. Tahun berapa itu? Itu sekitar 1995-an. Wah, saya belum masuk Malang ini. Gitu ya. Jurang lahir saya sudah. Belum lah. Jadi saya matang di lapangan. Saya berhadapan dengan preman, berhadapan dengan aparat, berhadapan dengan warga. Dulu bar itu yang ada di Mitra Gajah Mada 2 di basement. Iya, betul. Benar Pak ya? Iya. Itu karaoke pertama. Ya. Oke. Ya kira-kira seperti itu sehingga saya mengalami masa yang collab, saya nikah, terus saya pindah ke Bali. Dan jujur aja waktu saya pindah ke Bali itu saya sudah nggak mau kerja. Jadi istri saya yang kerja. Ya kita buka sanggar kan keahlian saya yang lalu kita buka sanggar. Saya paling yang ngajar cuma 1-2 kali saja. Selebihnya saya pelihara burung. Karena waktu saya trading burung, jual beli burung. Enggak ya pelihara aja. Nah, jadi ini yang agak seringkali ini bagus jadi saya agak lupa menggali ini. Jadi pada saat saya collab betul, saya mengalami putus asa nggak mau kerja, saya perginya ke pasar burung, lihat burung, lihat apa, akhirnya saya pelihara burung yang murah-murah seperti itu. Jadi sampai ke Bali pun saya membawa beberapa burung dan saya maunya cuman pelihara burung. Tapi ternyata dari sana saya menemukan kumpulan-kumpulan orang pencinta burung komunitas dan saya mau menyebutkan namanya. Kalau di Bali itu disebut Jalak Bali. Itu se-Indonesia dia kumpulan orang-orang pencinta burung yang luar biasa. Jadi di situ bos-bos dengan kalau burungnya dia kalah, dia membeli burung yang lain. Yang menang itu dia beli sekian puluh juta, sekian seperti itu. Akhirnya saya ketemu dengan mereka, kumpulannya bagus, saya mulai seperti itu. Jaringan. Sampai suatu saat saya punya pengalaman sanggar yang dibina istri saya itu berhasil, gitu ya. Mulai berkembang dengan rame. Tapi ada juga masa yang nggak nyaman di sini. Jadi warga ada kebetulan itu zaman 98 itu zaman PHK. Oh iya, Krismon setelah bom Bali ya. Oh belum. Oh 2000 masuk 2000. Bali. Itu ya saya pindah 98. Mulai 2000 itu masa-masa bom Bali, banyak orang di PHK. Sebelah rumah itu stres orang lokal. Jadi menganggap tempat saya itu adalah tempat hiburan. Padahal saya kan ngajar anak-anak, ngajar ibu-ibu, ngajar remaja. Gitu. Sampai suatu saat diundangkan orang kampung, suruh nutup tempat saya. Tapi dia melihat, loh, ini kan tempat bagus. Iya. Sampai dia mengatakan, Mas ngalah aja. Mas silakan pindah. Dan saya merasa itu petunjuk dari yang di atas. Akhirnya saya pindah ke, ya kalau dulu di gang, sekarang saya pindah di jalan raya. Jalan raya itu kira-kira kalau di sini kayak di Ijen gitu ya. Oh, tengah kota. Dan pasarnya? Dan pasarnya. Oke. Tepatnya di Ayam Muruk gitu ya. Jadi saya kontrak tempat itu. Akhirnya saya besar di sana. Sanggarnya besar, IO-nya besar, yang dari nol. Seperti itu titik baliknya di situ akhirnya. Titik baliknya di situ. Dan sebelum saya pindah ke situ, waktu tempat yang saya rintis itu, saya kan sewa tanah. Iya. Saya karena kumpulan orang-orang burung tadi. Iya, komunitas tadi. Istri saya itu mengatakan, ayo kita bangun. Nah, saya bilang, ini dibangun pakai apa? Terus pokoknya dibangun. Iya. Terus suatu saat ada murid yang ulang tahun anak-anak. Itu kita temuin. Ditemuin itu sendiri, saya nggak mau turun dari motor. Karena kan saya support istri saya saja. Iya. Kehujanan, saya di atas motor. Itu saya menemui orang yang ulang tahun itu di McDonald. Akhirnya deal dengan ulang tahun dengan harga 3 juta. 3 juta paket ulang tahun waktu itu loh ya. Kita handle, selesai. Dari 3 juta itu mungkin kita punya keuntungan 1 juta lah gitu ya. Dari situ kita mulai bangun. Pada saat bangun yang pertama adalah orang tua yang ulang tahun tadi. Loh, Kak Loren, Kak Ferry memanggilnya. Ini ya lagi bangun tempat saya, ini toko bangunan. Ambil aja di tempat saya, nanti bayarnya belakangan. Mulai kan? Jaringan bisa ambil kayu, ambil apa. Terus di jaringan saya orang main burung. Loh, saya ini tukang Pak. Apa yang bisa saya bantu? Udah bisa saya bantu. Iya. Loh, tapi aku nggak punya duit loh. Ini bisa
bayarannya bisa Ya, 1 minggu mundur, mundur, iya. kalau saya punya uang dilanjut, nggak apa-apa Pak. Ini betul-betul kejadian di hidup saya. Masya Allah. Terus sampai suatu saat itu ada seorang pemborong yang tahu-tahu ngirimin 2 truk pasir gitu, ke tempat saya. Loh, dari siapa ini? Dia menyebutkan namanya, misalkan Pak Si A Luki. gitu ya. Ya, akhirnya besok saya temuin, bro, apa ini? Udah lah Pak, saya pasir juga hasil, istilahnya saya tidak membeli. Bapak bangun, silakan dipakai. Iya, iya. Akhirnya saya bangun bukan gedung loh Pak, ya bangun apa ya, sudah bawah sudah ini sudah ada joglo, Sudah joglo, iya, iya. 8 kali 6 meter, sudah ada rumah yang bisa kita tinggali. Iya, iya. Sampai seperti itu, ya terus terjadilah saya diusir tanda kutip warga tadi dengan tadi itu. alasan ini tempat entertainment gitu. Ya. Oh. Padahal ini sanggar tari. Gitu. Iya, iya, iya. Terus saya pindah, tanda kutip jadilah tempat saya di sana. Di Denpasar yang Di, tengah kota di yang buruk Ayam tadi. Buruk tadi. Padahal sudah bangun tadi dari yang sumbang Ya, dari nol dari itu. tukang atau Ya, seperti itu. Jadi mungkin dari kesabaran Bapak itu Bapak pindah malah yang tempat baru ini jadi besar. jadi besar. Jadi besar, akhirnya saya juga bisa menghandle klien-klien besar seperti Suzuki, Indosat, BNI, Daihatsu. Itu saya besar. Event-event mereka buat apa grand Hampir opening, eksklusif. apapun itu. Iya. Jadi grand opening, launching produk, okay. Terus VVIP customer, itu kita handle semua karena saya punya basic entertain. Basic entertainnya itu kan saya punya penari, saya Yes. punya model, Punya model, gitu, punya SPG. Itu kita bina sendiri. Aser. Kenapa tempat kita berhasil? Karena saya binanya bukan dari komersil dulu. Jadi istri saya itu lulusan John Robert Power. Jadi dia Oh, tahu, John Robert Power. tahu betul Surabaya ya? kemudian Wow. Jakartanya malah. Iya, I Langsung know. Jakarta. Ya. Iya, iya, iya. Ya kira-kira seperti itu. Iya, Jadi iya, kita iya. termasuk orang yang idealis. Iya, iya, iya. Ya kira-kira seperti itu. Sampai kita bangun, ya akhirnya jadilah seperti itu. Tapi saya juga mengalami, ya kenapa saya harus pindah ke Malang juga. Iya, gitu. nah itu. Jadi saya terlalu pede. Waktu itu zaman berubah, orang harus punya CV, Iya. harus punya PT, karena rekanan-rekanan perusahaan besar sekarang nggak bisa langsung, Yes. harus pitching dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Tapi saya merasa karena saya merintis dari nol dan sudah jadi, saya bertahan dengan Yang ya ada udah, nih, wong iya. saya udah tahu kok, Iya, mereka iya, udah iya, tahu. Iya, iya, iya. Jadi silakan kalau kamu butuh tenaga saya, Silakan, enggak ya wis. iya enggak. Karena confident dengan yang Ya, skill tadi terus itu. kedua kan pergantian generasi. Iya, Yang iya. dulu dipimpin dengan bapak-bapaknya yang belum pakai aturan-aturan seperti itu, sekarang anaknya yang sudah lulusan Betul, betul. Eropa balik lagi. Dan peraturan negara pun juga semakin Berubah, harus ada pajak, harus Yes. ada legalitas ada tadi. faktur dan itu nunjukin Ya, iya ya. dan terus-terusnya. Dan di masa-masa itu saya masih sempat banyak sekali keajaiban. Ya misalkan waktu itu saya sempat bekerja dengan Hino mobil gitu ya. Oh iya, iya, iya. Launching cukup besar, tapi karena saya nggak punya NPWP, ya, Karena akhirnya yang bayarin pajaknya mereka. Ya, jadi banyak bantuan-bantuan hal iya, yang iya, seperti iya, iya. banyaklah hal besar yang saya alami di Bali itu. Tetapi kenapa dengan apa yang saya rintis sudah 2 kali akhirnya ya tanda kutip saya harus mulai dari nol lagi ya karena seperti itu. Seperti itu. Jadi saya tidak mengikuti perubahan zaman. Nah, itu. Ada Tidak idealisme. mengikuti perubahan zaman. Ya, ya kira-kira seperti itulah. Sehingga saya mengalami sesuatu masa yang saat itu juga harus mulai dari nol lagi. Setelah itu teman saya yang dari Malang datang lagi, ketemu saya karena mau nitipkan anaknya. Oke. Bro, anakku mau masuk pariwisata. Bisa bantu nggak untuk cariin kos? Bisa bantu nggak untuk ngambil formulir ke ini? Saya bantu. Terus dia bercerita bahwa adiknya lagi buka usaha di Malang. Oh, yang itu. Ya kira-kira seperti itu. Terus akhirnya ya saya akan coba. Saya datang ke Malang. Tujuannya cuma konsultan. Tapi akhirnya ya saya lagi kembali ke Malang. Itu kira-kira seperti itu. Sampailah di tempat Dekata ini. Belum dikata. Oh, belum Dekata. Ya saya membina hiburan malam ada di jalan Ya. Blimbing sana dari Ya. nol menjadi besar. Terus ya kenapa harus saya tinggalkan kembali karena ya ini pengalaman lagi. Jadi saya ini kan tipikal operator sebetulnya. Saya ini bukan bos, tapi saya pemimpin. Yes. Saya selalu mengatakan ke teman-teman,
apa bedanya pemimpin dan owner atau bos? Beda. Kalau owner itu perkataannya tidak ada yang salah. Yes. Apapun dia mau, Yes. nggak ada yang salah. Yes. Sampai ada kata-kata, udahlah jalanin aja. Ini duit-duitku. Kalau nggak jalan, ya udah. Gitu ya. Tapi kalau pemimpin, kita harus bijaksana. Yang pertama kan, ya kita harus respect dengan karyawan kita. Kita harus respect dengan member kita. Karena dia kan menghasilkan uang untuk kita. Kita juga harus berusaha bagaimana perusahaan ini mas. Strategi. Ya, jadi ketiga hal ini kalau selama itu bisa dijaga, saya yakin itu akan bisa berkembang dengan baik. Ya. Nah, kenapa harus saya tinggalkan? Ya karena begitu dijalanin 4 tahun, perusahaan ini sudah luar biasa. Si bos ini turun. Jadi strateginya berbeda dengan kita. Ada 2 matahari akhirnya. 2 matahari, tapi kan saya harus mengalah untuk itu. Iya, mau tidak mau. Iya. Ada intervensi lah. Iya. Dari situ akhirnya overlap cara organisasi. Iya. Akhirnya saya harus tinggalkan tempat itu karena idealisme sesuatu. Mungkin ada alasan tertentu kenapa intervensi. Mungkin secara omset ya, karena atau saya kan merangkul 3 hal tadi. Customer-nya saya maintain dengan baik, karyawannya saya rangkul dengan baik, mereka saya kasih wewenang satu-satu untuk menjalankan pekerjaan ini. Jadi si bos ini melihatnya ini perusahaan disetting dengan begitu ramah dan nyaman saja, kok sudah bisa jadi besar, apalagi kalau diajar. Kira-kira seperti itu. Diajar dengan cara berbisnis loh ya, berbisnis itu kan beda. Padahal selama ini kalau memang revenue-nya bertahan atau meningkat kan nggak masalah ya. Iya namanya orang ini kan jadi lupa. Ya. Pekerjaan di hiburan malam ini, pekerjaan entertain itu beda dengan kita dagang. Dagang itu menurut saya agak sadis. Karena kan yang dikejar uang. Tapi kalau ke entertain, kita ketemunya bos-bos dengan situasi buang uang. Kita ketemunya dengan cewek-cewek cantik. Jadi itu yang membuat orang pikirannya berbeda. Akhirnya si bos show off, mengatakan saya yang punya. Yes, show off, yes. Ya. Jadi dengan tanda kutip singkatnya, ya saya harus ngalah dengan sebetulnya situasi yang sudah saya bangun dengan hasil yang baik. Iya. Hasilnya karena saya bukan hanya cuma menerima gaji, tapi juga menerima apa ya istilahnya persentase. Ya, dari situ kalau tadi Pak Imam menanyakan kenapa ada dekatan. Iya. Jadi saya sekarang berpikir orang sekarang rame-rame membangun tempat usaha yang sama, tanda kutip hiburan, dengan harapan tempat hiburan itu akan mendatangkan banyak uang. Betul. Nah saya sekarang berpikir sesuatu yang beda karena saya idealis. Saya kepingin ada masyarakatnya lebih gitu ya, bisa datang ke suatu tempat, mereka bisa menikmati makanan, tapi bisa menikmati hiburan-hiburan yang ada di internet. Kira-kira itu, jadi muncullah ide Dekata ini. Jadi istilahnya segmentifnya siapapun, semua pasar. Iya. Dan itu nggak mudah sih. Iya sih, mempertemukan semua market susah. Ya. Dengan seleranya beda-beda, baik dari menu maupun dari hiburannya kan. Iya, betul seperti itu. Tapi sampai hari ini udah berapa bulan Dekata? 3 bulan. 3 bulan gimana dengan idealisme yang mau Sementara ini bersyukurnya berjalan sesuai dengan idealisme yang kita pikir. Yang pertama, tempat ini dibangun sesuai dengan market yang mau kita tuju. Oke. Market tadi. Yes. Kalau yang lainnya mungkin banyak membangun suatu tempat yang mewah, baru berpikir program marketing dan marketnya yang dituju. Iya, betul. Kalau kita bangun dulu. Makanya kan saya ada 3 klaster sih. Nanti kalau mungkin di depan itu lebih banyak untuk keluarga, makanya setting lampunya lebih terang, tempat duduknya dibuat nyaman, mejanya meja makan, gitu seperti itu. Terus klaster kedua lebih ke teras bar istilah saya, semi untuk orang minum bir gitu ya. Kan seperti itu. Baru ke garden ini. Garden ini sebetulnya lebih milenial lah gitu ya. Iya. Lebih milenial. Ya, ini yang mau arahnya milenial ya. Siapapun tapi arahnya milenial. Kira-kira seperti itu. Nah, karena saya punya 3 market, jadi saya settingnya satu-satu. Tidak 3 market kita kumpulin jadi satu. Jadi kesan pertama, bulan pertama dengan resto, dengan entertain yang kita
buat Yes. itu yang datang banyak keluarga. Malah ya. Malah gitu. Sehingga 1 bulan saya kumpulin teman-teman tim, apa kesan 1 bulan kita? Gak ada yang berani ngomong kan? Kenapa? Family resto. Bukan, orang-orang tua yang datang gitu lah. Memang ada apa dengan orang tua ya? Terus saya bilang, tenang saja. Ya, oke. Nggak apa-apa. Memang itu yang terjadi. Memang orang-orang di dekat orang-orang tua. Kita lihat bulan kedua. Oke. Jadi bulan pertama itu saya cuma up makanan dan sebagainya, Dan relasi-relasinya masuk ya seperti itu. Terus bulan kedua mulai saya up bir seiring dengan izin saya sudah keluar. Mulai kita up, acara kita rubah 50%, tetap Ada promonya lah. Ya, oke. Enggak, entertainnya Oh, tetap entertain ada oldies. ya. 50% mulai mengakomodasi anak muda. Ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dengan ada bir itu tadi. Dan ada bir, kita datengin DJ gitu ya. Sekarang sudah 50-50. Artinya orang tua yang ada, yang tadi 30% itu dia tidak kemana-mana. Tetapi saya mendatangkan 30% lagi Anak muda. anak muda. Oke. Dan selama 3 bulan ini kita terus kenaikan omsetnya lebih dari 30% Amin, amin. setiap bulan. Wow, Kira-kira seperti itu. keren-keren. Ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda atau teman-teman yang mau buka kafe nih. Ini sudah belajar langsung dengan Pak Ferry langsung ini. Iya. Jadi menu, konsep acara dan place-nya, tempatnya ini juga mempengaruhi ya. Ya mempengaruhi target market kita. Target market kita apa? Sebetulnya ada satu kunci lagi. Apa itu? Tadi mungkin sudah sering tak sebutin. Kebanyakan orang buka usaha nggak salah dong, yang dihitung adalah untung rugi. Untung dulu ya. Untung Tapi dulu. jangan lupa, ini kan bisnis entertain, Iya. bisnis jasa. Iya. Ya. Beda kalau kita buka toko, yang penting kita beli barang 10.000 bisa dijual 100.000 Yes, selesai. betul. Urusannya selesai. Betul. Kalau di sini enggak gitu ya. Jadi di sini kalau saya boleh sampaikan, ini adalah maintain customer-nya nomor 1. Nggak bicara untung ruginya. Jadi dari setting makanan, setting harga, itu kita nggak akan berubah-ubah terus. Ya sekian sampai nanti suatu masa memang wajib kita harus naik, ya baru kita. Iya, iya. Ada namanya menjaga kualitas, quality control itu yang penting dulu itu ya. Ya sama pelayanan ke Sama customer. pelayanan customer. Ya kalau di teori marketing kan service. Service, iya, iya. Tapi teori ini betul-betul harus dibuktikan bagaimana kita memaintain customer-nya Ya, yang kadang membuat customer nyaman. Betul, kadang orang mengabaikan ketika sudah rame, Ya, akhirnya kualitas baik itu pelayanan maupun kualitas menu sudah mulai tidak terjaga. tidak terjaga. Itu yang Jadi kadang. itu sekarang dibuktikan. Ini juga satu pengalaman lagi. Sekarang banyak orang buat tempat tongkrongan-tongkrongan baru yang sangat menjamur di Kota Malang. Oke, betul. Tapi kalau kita awasi, marketnya itu betul-betul mereka akan cuma nongkrong, kumpul dengan teman-temannya sendiri, mereka akan mengerjakan apa yang Oh mereka ya, tugas kerjakan. ya, oke. Sehingga cenderung dilihat itu mati sih menurut saya. Menurut saya. Iya. Loh, apa salahnya? Nggak ada yang Nggak salah. ada yang salah. Tapi nggak hidup aja. Nggak hidup. Nah, Iya, dan iya. sedangkan sini saya berusaha untuk mengenalkan satu customer dengan customer lain. Saya berusaha mengenal Pak Imam, Iya, saya iya, berusaha iya. mengenal Pak Rudi, saya berusaha mengenal Iya, si iya. A, si B. Yang pada akhirnya kita tidak tahu bahwa nanti mereka bisa berkolaborasi. Berkolaborasi. Sinergi. Yang penting jaringan tadi Iya. membangun. Akhirnya ketemu loh. Kok nggak pernah kelihatan gitu. Oh keren. Jadi, iya. Nah, itu yang kita bentuk. Orang Jawa bilang nih dijadikan jujuan. Jujukan. 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 Iya. Iya. Ya kira-kira Itu seperti salah satu tipnya Pak Ferry ya untuk bagaimana bertahan dan bersaing dengan semakin baraknya kafe-kafe. menurut saya iya. Karena kuncinya kalau zaman milenial sekarang dengan tongkrongan itu, kalau yang ini fatal, mereka akan gulung tikar. Kalau tidak, ya mereka akan terus berusaha mendatangkan Untuk mendatangkan customer baru. dengan IT dan iya, Instagram iya. tadi. Kalau kita yang kita bentuk adalah loyal customer-nya. Bentuk loyal customer dulu. Ya, Gak apa-apa sambil lewat nih. Banyak yang lihat. thank you ya. Ya. Ya kira-kira seperti Iya. Jadi mungkin itu sedikit perbedaannya. Pak Danang, thank you ya. Kawan-kawan ngobrol. Biar alami aja. Oh gitu ya. Iya serius. Jadi Ya kira-kira seperti itu. Ya kayak gini Siap. kan, apapun meskipun kita lagi ngobrol, ya saya berusaha untuk menyapa semua customer. Ya. Ya mungkin ini bisa dijadikan motivasi. Ya saya senang gitu. Ya, saya merasa ini dari tadi yang diceritain kesabaran, setiap kali ada masalah tidak melihat itu menjadi masalah, Ya. iya kan? Kemudian itu dihadapin,
dan malah pada saat proses menghadapinya malah itu membuahkan hasil. Dan pelajaran buat kami anak muda adalah yang tadi yang salah satu Pak Ferry yaitu bagaimana kita selalu update value update atau update diri kita, update dengan keadaan situasi itu penting ya, update knowledge dan seterusnya itu penting. Kalau menyebutkan update tadi, planning kita dari awal ini tadi saya menyebutkan 3 venue kan, ada restoran untuk keluarga, ada teras bar, ada garden. Sebetulnya kita masih punya rooftop dan berikutnya ada VIP. Dan tempat itu sudah ada. VIP-nya maksudnya tidak running. Belum. Nunggu dulu. Jadi kan ini harus satu-satu tersetting. Mohon maaf tanda kutip, mungkin teman-teman yang lain itu begitu dibangun full fasilitas langsung dikasih semua gitu. Jadi itu juga bukan tanpa sengaja, istilahnya tadi kan menyinggung update gitu ya. Jadi termasuk fasilitas ini juga harus diupdate. Sehingga pada saat orang lain membuat tempat baru, kita ada yang baru lagi. Ya kira-kira nggak semua di KI nggak semua dikasih. Siapa Ferry juga gitu. Orang yang lihat di sini restoranmu lumayan oke ya, tapi menunya kok standar gitu. Tapi setiap bulan kita evaluasi. Kita munculin 5 menu lagi yang nggak laku. Kita kita geser. Ya itu kan termasuk yang tadi sebut Pak Imam dengan update sih. Dan ini secara tidak langsung juga Pak Ferry dari pelajaran kemarin yang perusahaan sanggarnya tidak dijadikan PT, tapi belajar dari situ Pak Ferry sekarang mulai terus melakukan update. Ya, mau tidak mau seperti itu. Soalnya kalau kita nggak berubah, karena zamannya kan memang yang berubah. Terus berubah. Kalau kita nggak berubah, jadinya kita punah nanti lama-lama. Iya, saya ada satu handphone yang merasa pede, akhirnya lama-lama handphone itu sudah punah. Kan ada Nokia, saya sebut aja. BlackBerry. Dulu kita bangga dengan BlackBerry, bangga dengan Nokia. Dengan zamannya Bapak. Siap Pak, terima kasih Pak Ferry atas ini. Tapi satu ini dekatnya di Basuki Rahmat ya Pak ya. Sebelahnya Bang. Apa ini tadi sebelahnya Bang Niaga. Terus ini kita masuk di kawasan heritage. Jadi soalnya Basuki Rahmat ini kan dari sana sampai ke. Betul. Mau jalan-jalan, mampir ke Dekata atau sudah dari Dekata, tinggal sisanya jalan-jalan ke Kampung Heritage. Gitu kan Pak Ferry ya. Dan terakhir saya dengar hari Sabtu apa hari Minggu ada event. Hari Minggu ada event. Di spesial event khusus anak-anak muda sih. Khusus anak-anak muda ya. Kalau yang orang tua ngaku muda nggak ada masalah. Itu terbukti waktu grand opening. Grand opening itu saya manggil Koldiak itu anak-anak muda. Tetapi yang datang 80% loyal customer kita. 20%-nya baru orang-orang baru. Sekali lagi Pak Ferry, terima kasih. Saya terima kasih. Sehat selalu Pak Ferry. Sudah datang di Jakarta, saya juga terima kasih karena saya senang berbagi. Dengan apa yang saya alami itu saya tidak berteori gitu ya. Tapi betul-betul apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Dan itu pelajaran buat kami. Buat kami dan adik-adik Young Victorian. Ada pesan lagi satu. Hampir 3 hari yang lalu saya ketemu seseorang yang mungkin dia bisa lihat sesuatu menurut dia gitu ya. Ini apa namanya ya, bisa melihat kayak cenayang gitu. Tahu-tahu saya digini-giniin terus dia bilang, Bapak pertahankan pekerjaan Bapak, ini lagi bagus gitu ya. Tapi ingat sudah mulai banyak orang yang nggak senang dengan Bapak karena iri hati gitu. Saya nggak tahu seperti itu. Terus saya ditanya, Bapak sudah punya pagar? Saya menjawabnya tidak, tapi di dalam hati saya mengatakan nggak usah khawatir kalau Pak. Jadi mau nggak mau itu kekuatan yang terbesar. Tadi di awal saya cerita ada sesuatu yang nggak mampu kita kerjakan, terus doakan saja. Di titik itu Bapak pasrah pada yang di atas. Dan itu pasti ada kuasa, ada kuasa. Kita. Itu sih. Ada invisible hand. Ada tangan-tangan Tuhan. Itu pesan dari senior saya Pak Ferry yang saya banyak belajar dari beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry, sukses, sehat selalu. Sukses juga buat Pak Imam. Thank you Pak Ferry. Orang yang luar biasa. Amin, sama-sama. Amin. Dekata sukses juga. Victorian sukses buat teman-teman Victorian. Ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you, good apa namanya, sukses semuanya. Thank you.